الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صديق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قديمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar dalam kehidupan manusia, yaitu ketika taat kepada perintah-perintah Allah, dan tidak ada bahaya yang amatlah besar bagi kehidupan manusia ketika tidak menjalankan perintah Allah. Inilah yang dinamakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang di dunia ini menghadapi masalah-masalah yang tidak diketahui bagaimana bentuknya dan dari mana datangnya. Dalam keadaan sehat tiba-tiba sakit, dalam keadaan gembira tiba-tiba susah, dalam keadaan damai tiba-tiba perang, dalam keadaan aman tiba-tiba ketakutan. Orang-orang dahulu memberikan kita satu pepatah, sedia payung sebelum hujan. Pepatah ini seolah-olah sudah benar, tetapi kenyataannya tidak begitu. Selalu sedia payung sebelum hujan itu sesuai kalau hujannya yang turun air. Tetapi kalau hujannya berupa batu, apa gunanya payung? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berpikir bagaimana menyiapkan ekonomi untuk masa depan kita. Akan tetapi tiba-tiba masalah datang, bukan dari ekonomi, tetapi dari arah yang lain. Tiba-tiba masalah datang dari arah kesehatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memikirkan kesehatan, tiba-tiba masalah datang dari arah kerukunan dan perdamaian. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa depan yang kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi? Wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita ingin hidup bahagia tanpa masalah, bekal terbaik adalah takwa. Wa taquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah 187. Begitu jelas Allah jelaskan, hanya orang-orang yang mau berakal dan bertakwalah, maka seluruh masalah akan selesai.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang terbaik adalah takwa. Hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui masa depan kita. Dialah yang mendatangkan masalah-masalah untuk kita. Dialah yang berkuasa menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk diri kita dan semua orang. Kalau kita mau pergi kemana saja, maka bekal yang paling penting adalah takwa. Kalau kita mau tinggal di mana saja, maka bekal yang paling penting adalah takwa. Kalau kita mau berumah tangga, maka bekal yang paling penting adalah takwa. Kalau kita mau berdagang, maka modal yang terpenting adalah takwa. Kita mau kemana saja hadirin, bekal yang terpenting adalah takwa. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi kesulitan apapun, Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan dengan qudratnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Begitu jelas Allah jelaskan, kalau kita takwa, seluruh kesulitan akan dikeluarkan oleh Allah dari jalan yang Allah kehendaki, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dunia adalah masalah-masalah kecil jika dibandingkan masalah-masalah yang lebih besar dan lebih panjang, yaitu masalah negeri akhirat yang pasti kita semua akan datang ke sana. Jadi masalah dunia itu kecil kata Allah, masalah yang besar adalah masalah akhirat kita nanti. Karena di sana tidak ada hitungannya. Kalau di dunia paling lama 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi sampai akhirat miliaran triliunan tahun kalau kita tidak menggunakan umur kita, sehat kita untuk mentaati perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Apa yang kita persiapkan untuk kubur kita, supaya kubur kita menjadi pertamanan surga. Jangan sampai kubur kita menghimpit diri kita, sehingga kita akan mengalami kesusahan di alam kubur kita. Karena manusia bila tidak membawa amal, setiap alam kubur akan menjadi awal dari penderitaan perjalanan menuju akhirat. Begitu dia tidak membawa amal di alam kubur, dihimpit bumi, tulangnya bersilangan, kemudian kembali lagi, itu pun sampai hari kiamat. Bukan lagi hanya itu hadirin, dibakar siang malam oleh api kubur, dikelilingi oleh ular, dikelilingi oleh kalajengking dan lain sebagainya. Itulah orang yang tidak membawa iman, tidak membawa amal ketika meninggalkan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita persiapkan untuk itu semua, supaya kita tidak mengalami penderitaan alam kubur dan akhirat nanti? Apa yang telah kita persiapkan untuk perjumpaan yang agung, pertemuan yang besar, pertemuan dengan pimpinan kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat daripada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyepelekan sunnah-sunnah Nabi, maka
kita mau taruh mana muka kita berjumpa dengan baginda Nabi ketika kita sangat harus ingin minum dari telaga Kausar, dari tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tidak pernah memperhatikan sunnah yang dikerjakan baginda Nabi, tidak meneruskan perjuangan baginda Nabi, dan tidak berpegang dengan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasib kita kelak? Apa yang telah kita persiapkan untuk meniti jembatan Sirat yang berada di atas jahanam? Tidak semua orang berlalu dengan selamat, hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang bisa berlalu dengan selamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapi masalah-masalah yang panjang, yang lama, bahkan selama-lamanya. Oleh karena itu, tidak ada persiapan yang lebih penting untuk menghadapi masalah-masalah dunia dan masalah-masalah akhirat kecuali memperbaiki hubungan dengan penguasa dunia, penguasa akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jangan ada maksiat sedikit pun dalam diri kita. Hari kita, mata kita, dan telinga kita, pahamilah bahwa maksiat ini akan menjadi masalah besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengampuninya bila tidak mau bertobat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang mulia ini adalah hari pengampunan. Maka kita menangis, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisa-sisa umur kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga kita mati dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benarnya cita-cita setiap orang yang berakal. Jika ada orang yang punya cerita lain, sebetulnya karena kebodohan belaka. Ja'alanallahu iyyakum minal faizinal amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin.